Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sintia Dewi, mahasiswi STISEBI Depok, jurusan Akuntansi Syariah semester 4. Dengan memenuhi tugas ekonomi makro Islam, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ISLM. Materi yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, model ISLM, yang kedua, analisis IS pada pasar barang, yang ketiga, analisis LM pada pasar uang, yang keempat, hal-hal utama mengenai kurva IS, yang kelima, hal-hal utama mengenai kurva LM, dan yang keenam, kurva keseimbangan ISLM. Yang terakhir yaitu dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada keseimbangan ISLM. Selanjutnya yaitu model ISLM. Model ISLM adalah interpretasi atau pendapat termuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser dalam jangka pendek. Ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Teori Keynes. Analisis makroekonomi Keynes dikembangkan pada ketika dunia mengalami masalah pengangguran yang sangat serius dalam tahun 1930-an. Sebagai implikasi dari keadaan tersebut, analisis yang dibuat sangat menitik beratkan perhatian kepada penentuan pengeluaran agregat dan akibat perubahan atau kenaikan pengeluaran agregat ke atas pendapatan nasional dan daya guna tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu ISLM, model permintaan agregat. Model permintaan agregat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model IS dan yang kedua itu model LM. IS berasal dari kata investment atau investasi dan saving atau tabungan, dan yang kedua yaitu model LM atau liquidity money, adalah tempat di mana terjadinya transaksi keuangan. Yang selanjutnya yaitu analisis IS dalam pasar barang. Pasar barang merupakan interaksi pertemuan antara permintaan dan penawaran barang. Formula keseimbangan dalam pasar barang yaitu Y sama dengan C ditambah I. Y yaitu pendapatan nasional, C konsumsi, sedangkan I yaitu investasi. Formula ini bisa disebut juga keseimbangan pendapatan nasional, yang menunjukkan pendapatan nasional merupakan penjumlahan antara konsumsi yang dilakukan rumah tangga dengan investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Dalam konteks pasar barang, hubungan antara tingkat suku bunga bersifat negatif terhadap pendapatan nasional, yang artinya semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah tingkat pendapatan nasional. Oke, selanjutnya kurva IS menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional yang dilambangkan oleh huruf Y dan tingkat bunga yang dilambangkan huruf I pada pasar barang. Hal-hal utama mengenai kurva IS. Yang pertama yaitu kurva IS adalah kombinasi antara suku bunga dan tingkat pendapatan, di mana pasar barang berada pada kondisi keseimbangan. Dan yang kedua yaitu kurva IS memiliki kemiringan negatif. Kenapa begitu? Karena kenaikan suku bunga akan menurunkan pengeluaran investasi yang direncanakan, dan karenanya juga menurunkan permintaan agregat termasuk mengurangi keseimbangan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu kurva IS mengalami pergeseran oleh adanya perubahan pengeluaran otonom.
Kenaikan pengeluaran otonom termasuk pembelian pemerintah akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Dan yang keempat yaitu terdapat kelebihan penawaran dalam pasar barang. Oke, selanjutnya yaitu analisis LM dalam pasar uang. Pasar uang adalah interaksi pertemuan antara permintaan dan penawaran uang. Formula keseimbangan dalam pasar uang adalah L sama dengan M, di mana L dari sisi permintaan dan M dari sisi penawaran. Selanjutnya yaitu kurva LM menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang dilambangkan yaitu Y dan I pada pasar uang. Hal-hal utama mengenai kurva LM. Kurva LM adalah kombinasi dari tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan, sehingga pasar uang berada dalam situasi keseimbangan. Bila pasar uang berada pada situasi yang seimbang, demikian juga dengan pasar obligasi. Karena kurva LM adalah juga merupakan kombinasi dari tingkat pendapatan dan suku bunga, sehingga pasar obligasi pada situasi keseimbangan. Kurva LM miring secara positif, karena penawaran uang adalah tetap. Kenaikan tingkat pendapatan yang menaikkan jumlah uang yang diminta haruslah disertai dengan kenaikan suku bunga. Hal ini menurunkan jumlah uang yang diminta dan karenanya mempertahankan keseimbangan pasar uang. Kurva LM bergeser oleh terjadinya penawaran uang. Kemudian penawaran uang akan menggeserkan kurva LM ke sebelah kanan. Di sini terdapat kurva keseimbangan ISLM dalam pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan perekonomian merupakan posisi di mana secara grafis kurva IS dan LM saling berpotongan. Posisi ini menunjukkan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang memenuhi kondisi keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Yang dimaksud dengan kurva tersebut yaitu jika kurva IS dan LM bertemu pada satu titik, maka I atau tingkat bunga dan Y atau pendapatan nasional menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi pada pasar barang ataupun pasar uang. Selanjutnya yaitu perubahan keseimbangan perekonomian dalam analisis ISLM. Keseimbangan perekonomian sangat mungkin terjadi jika dipicu oleh hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan keseimbangan perekonomian dalam pasar barang bisa terjadi jika diterapkan kebijakan fiskal tertentu. Kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa akan meningkatkan pendapatan nasional, sedangkan perubahan keseimbangan dalam pasar uang bisa terjadi jika diterapkan kebijakan moneter tertentu. Kebijakan moneter yang meningkatkan jumlah uang beredar akan mengubah tingkat bunga dan akan meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama yaitu besarnya angka pengganda, yaitu mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan kurva IS. Dan yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Wujud kepercayaan ditunjukkan oleh semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar. Sedangkan semakin kurang percaya atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil.
Dan yang ketiga yaitu kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga A. Semakin besar berarti semakin besar pula gradien kurva IS. Dan yang terakhir yaitu keempat, belanja pemerintah. Semakin besar belanja pemerintah, semakin naik kurva IS. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama, jumlah uang beredar. Dan yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Dan yang ketiga yaitu kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan yang keempat yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Berikut ini akan saya jelaskan tentang dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada keseimbangan ISLM. Kebijakan fiskal. Apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka kurva IS akan bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan juga income yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan kebijakan moneter biasanya terkait dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter, yang dalam hal ini bank sentral. Jika jumlah uang yang akan beredar meningkat, akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatkan output. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyeratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan produk di sektor real berjalan dengan lancar, maka rekrut pada sektor moneter akan meningkat, sehingga bisa disimpulkan bahwa sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Selanjutnya yaitu kebijakan ISLM dengan pendekatan Islam. Dalam perekonomian konvensional, besarnya investasi ditentukan oleh bunga. Sedangkan dalam ekonomi Islam ditentukan oleh bagi hasil, di mana makin besar profit sharing, semakin besar investasi di dalam Islam. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.